Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Baraya Alam, channel terkece, terbadai, dan terpercaya. Apa kabar Sobat Baraya dimanapun kalian berada? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Cerita mistis kali ini menembus alam gaib. Semistis apakah ceritanya? Sebelum lanjut ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu Bu Haji. Namaku Gorning. Di suatu malam minggu pada pertengahan tahun 2011, aku tengah bersiap menuju kediaman Acun yang memang sudah menjadi kawan akrab sejak kecil. Bagaimana tidak akrab, karena kami telah bersekolah bersama sedari TK hingga lulus SMK. Dan kini kami sama-sama menjadi kuli pemerintah atau PNS. Selain itu, hobi kami juga sama, yaitu bermain musik alias ngeband. Malam itu tidak seperti biasanya. Angin berhembus lebih dingin dan langit terasa lebih gelap. Aku memulai langkah kaki melalui pemukiman penduduk yang sebagian masih dibuat menggunakan anyaman bambu. Suara jangkrik dan hewan malam lain bersahut-sahutan ketika melewati ladang dan kebun warga sebelum akhirnya aku sampai di tempat tujuan, yaitu kediaman Acun. Cun lagi apa? Tanyaku ketika mendapati Acun tengah menggosok gitar kesayangannya yang telah diberi tanggem karena sudah meletek alias retak lem bodinya di bagian belakang. Ya seperti inilah. Yuk duduk di kursi panjang depan rumah aja sambil nungguin si Aep. Malam itu seperti biasanya kami bermain genjerang-genjreng gitar dan mengaransemen lagu-lagu baru kami. Lagu-lagu kami dikenal telah hit di berbagai kanal radio AM dan radio amatir berbasis brig-brigan. Di antara lagu-lagu yang populer, di antaranya berjudul Realita Cinta, Hikmah Kematian, dan Semangat Hari Ini. Di antara lagu-lagu lain, ketiga judul di atas adalah yang paling meledak di dapur sebagaimana LPG 3 kiloan. Hahaha, tong seuri sianing. Gue balik duluan ya, keburu ngantuk, belum tidur nih dari tadi siang, ucap Aep. Mendekati jam 12 malam, biasanya kami nongkrong hingga sekitar jam 12 sampai jam 1 malam.
Tapi kali ini, karena Aib sudah pulang, maka tinggal kami berdua saja. Sekedar menghabiskan kopi dan cemilan sisa lebaran yang sebenarnya sudah expired. Tepat jam 12, aku pamit undur diri melalui jalan utama. Bukan jalan perkampungan yang tadi aku lewati waktu berangkat. Sudah biasanya, aku memilih melewati perkampungan karena secara matematis, meminjam rumus dari Mbah Pitagoras, maka jalan yang ditempuh akan lebih cepat dibanding melalui jalan utama. Selain itu, jika melalui jalan utama, maka pasti akan melalui sebuah situs angker atau disakralkan yang sudah lama menjadi momok untuk warga setempat. Namanya pohon beringin. Pohon beringin itu memang dari zaman nenek-nenek zaman dulu dipercaya banyak penunggunya, semisal genderuwo dan pocong dan makhluk-makhluk halus lainnya. Namun, beberapa tahun belakangan, pohon beringin itu sudah dipangkas, sehingga suasana yang dulu lebat dan menyeramkan kini berangsur hilang. Pada waktu pemangkasan pohon, oleh orang pintar diadakan ritual untuk memindahkan penunggunya ke kebun bambu yang terletak di pinggir kampung. Namun, meski sudah dipindahkan, aura mistisnya tetap terasa. Pernah suatu hari, seorang warga mengaku melihat lilin berjalan sendiri. Lilin tersebut berjalan sendiri tanpa ada orang yang memegang, dan hilang ketika sampai di pohon beringin tersebut. Cerita lain lagi, seorang penjual jajanan yang setiap malamnya melewati pohon beringin itu pernah melihat penampakan berupa makhluk hitam. Makhluk hitam itu terlihat kecil dan lama-lama menjadi besar, semakin besar, bahkan setinggi pohon kelapa. Ketika aku memutuskan untuk melalui jalan utama dan melewati pohon beringin tersebut, aku merasakan aura yang tidak enak. Selain itu, aku mencium aroma melati yang sangat kuat. Bagai lupa ingatan, aku hanya ingat ketika ternyata aku sudah mengendarai motorku dan berada di sebuah jalan raya yang sangat halus, dengan kiri kanan berupa hutan dan jurang. Anehnya, tidak ada seorang pun yang berpapasan, meskipun tampaknya jalan tersebut merupakan jalan utama antar kota. Ketika aku sadar bahwa aku sedang berada di alam lain, aku pun berusaha berdoa sebisanya. Sampai-sampai aku merasa dibimbing oleh seorang untuk menuju sebuah tempat berupa pertigaan jalan kampung yang berbentuk seperti huruf Y. Lokasi tersebut ada di sebuah tempat yang rendah. Sementara aku melaju dari atas dan melihat keramaian seperti pasar malam. Di tempat tersebut ada beberapa mainan anak dan canda tawa anak-anak bermain odong-odong. Namun, ketika sampai di tempat percabangan huruf Y tersebut, semua hilang, berubah menjadi hitam pekat. Yang ada hanyalah sebuah pohon dengan rumput-rumput ilalang di sekelilingnya. Dengan bekal imtak yang kuat dan kesadaran nurani yang tinggi,
Akhirnya aku memutuskan untuk kembali menuju ke atas dan tidak berani menoleh tempat itu lagi. Akan tetapi, baru berjalan sekitar 20 meter dengan mengebut menanjak, aku merasa dikuntit oleh beberapa motor. Ketika ditengok melalui spion, ternyata sosok yang mengikutiku tersebut berwujud seperti manusia kerdil dengan tatapan yang sangat mengerikan. Tubuhnya berkulit pink dan kulitnya bergelambir atau berlendir. Mereka berjumlah semakin banyak dan semakin cepat mengejar hingga akhirnya hilang sendiri. Di tengah rasa takut yang semakin mendalam, akhirnya aku memutuskan untuk mampir di sebuah gubuk yang berada di pinggir jalan. Gubuk tersebut ternyata adalah sebuah langgar, yaitu tempat beribadah warga kampung. Akan tetapi, sepenglihatanku, gubuk itu berdiri sendiri di tepi jalan di tengah hutan, dan nyaris tidak ada tanda-tanda perkampungan di dekat situ. Aku pun segera mengambil wudhu dari kendi dan menjumpai sebuah tempat seperti berkas situs pemandian kuno zaman kerajaan. Ketika aku masuk lebih dalam, ternyata tersedia sejadah, sehingga aku langsung bersujud untuk berdoa kepada Allah atas segala hilap dan memohon bantuan dan perlindungan dari segala mara bahaya. Tidak lama, aku pun merasa sangat ngantuk dan tidak kuat hingga akhirnya tertidur. Sekitar pukul 6 pagi, aku tersadar ketika tiba-tiba aku ternyata tengah mengendarai motorku di sebuah tempat yang tidak asing bagiku. Berada di tengah-tengah kota dan jalan yang aku lalui adalah jalan menuju rumahku. Dan akhirnya setelah melalui perjalanan ke dusun, aku pun sampai di rumah dengan selamat. Alhamdulillah ya Allah. Cerita pun tamat. Demikian kisah ini saya bagikan untuk menjadi pelajaran bahwa dimanapun kita berada, terutama di tempat-tempat yang angker sebagai tempat tinggal jin, kita harus selalu berdoa meminta perlindungan kepada Allah yang Maha Kuasa. Akhirul kalam, saya Asep Sember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.